Halo, kami dari kelompok 1 kelas A IAIF 19. Di sini kami ingin mempresentasikan project challenge yang sudah kami kerjakan. Kami memilih challenge dari Kita Bisa. Di sini kami berkolaborasi bersama-sama dan beranggotakan 3 tim member, yaitu saya, Tamara Pratiwi, Puku Syafaat, dan Zainal Aziz. Di sini kita diberi challenge brief oleh Kita Bisa yang tujuan pertama agar donatur terlihat secara emosional, yang kedua agar donatur melakukan donasi kembali. Fitur yang diharapkan dari challenge ini yaitu melihat informasi dalam bentuk cerita dan melihat informasi mengenai pemanfaatan data. UX desain proses yang digunakan yaitu kami menggunakan design thinking. Mengapa kami menggunakan design thinking? Karena design thinking paling umum digunakan dan membantu kami dalam memetakan masalah. Misalnya mempertanyakan masalah, mempertanyakan asumsi, dan mempertanyakan implikasinya. Pada tahapan design thinking ini terdapat 5 tahapan, yaitu enterprise, define, idea, prototype, dan testing. Pada project kali ini kita melewatkan proses enterprise karena challenge brief sudah ditentukan oleh Kita Bisa. Di sini kita lanjut ke proses define. Pada proses define kami mendefinisikan HMW atau hierarchy, lalu dilanjutkan dengan proses idea. Di proses ini kami menulis ide solusi dari PowerPoint, terus memeriksa kembali ide solusi yang sudah ditulis dan mengelompokkannya di activity diagram dan memvisualisasi solusi ide dengan VBA. Lalu setelah proses idea kita ke prototype. Di prototype ini kami membuat user flow. Untuk gambarnya nanti ada di slide selanjutnya. Terus membuat wireframe berdasarkan VBA. Lalu selanjutnya membuat desain sistem. Kenapa membuat desain sistem? Yaitu untuk mempermudah dalam membuat UI design. Lalu proses terakhir yaitu testing. Pada user testing nanti akan dibahas mengenai hasilnya di sesi akhir. User flow. Di sini poin utamanya ada di halaman detail donasi dan tombol CTA donasi kembali. Pada user flow dimulai dari halaman login, lalu membuka halaman donasi, halaman kabar, hingga halaman detail donasi. Berikut perbandingan tampilan sebelum dan sesudah pada halaman detail donasi. Perbedaan pertama yaitu terdapat fitur video dan slide. Dengan adanya penambahan video, dapat meningkatkan emosional donatur. Kemudian, untuk progres bar donasi dibuat lebih informatif lagi, dengan adanya penambahan jumlah dana yang telah disalurkan. Dan terakhir, untuk tombol CTA agar lebih mudah digapai oleh user, maka dipindahkan ke bawah dan selalu ada walaupun di-scroll. Masih di halaman donasi detail, ketika di-scroll ke bawah lagi, maka akan kelihatan bagian kabar terbaru, dengan tampilan yang lebih clean dan terdapat fitur slider gambar di atasnya. Kemudian, untuk penambahan bagian donasi serupa, yaitu memperlihatkan tipe donasi yang mirip dengan donasi detail terkait. Diharapkan semakin meningkatnya donatur untuk melakukan donasi karena sesuai dengan preferensi mereka. Berikutnya halaman detail kabar. Penambahan ikon untuk setiap kondisi perkembangan donasi agar donatur dapat dengan mudah menerima informasi kabar secara visual dengan cepat. Apabila ia ingin membaca kabar tertentu dapat mengklik selengkapnya. Tombol donasi kembali akan tetap muncul di bagian bawah layar agar mempermudah melakukan donasi kembali. Selanjutnya prototype. Oke, sekarang saya akan mendemokan prototipe yang telah kami buat. Kami membaginya ke dalam 3 tas. Tas pertama yaitu login dan pendaftaran, tas kedua inbox, dan tas ketiga adalah detail donasi. Untuk tas pertama login dan pendaftaran, ini tidak ada perubahan dari fitur yang sudah ada. Kami hanya menambahkan beberapa opsi untuk login dengan misalnya Twitter atau Apple. Kemudian kita login akan tiba di halaman homepage. Untuk task yang kedua adalah inbox yang berisi beberapa kabar. Yang ini kalau kita klik akan menuju halaman detail donasi yang kita akan bahas nanti. Pada halaman kabar kami menambahkan opsi
yaitu dari opsi ini kita bisa langsung berdonasi kembali atau membagikan kabar tersebut. Kemudian pada halaman homepage kami juga menambahkan satu section mengenai kabar terbaru yang paling terkini atau latest. Di sini kami juga menempatkan video dan gambar yang kalau kita klik ini akan menuju halaman detail donasi. Nah, pada halaman detail donasi ini ada beberapa poin yang mungkin akan saya jelaskan. Yang pertama adalah pada bagian atas ini ada video dan gambar yang lebih interaktif. Kemudian yang kedua adalah progress bar yang lebih mendetail. Kemudian ya bagian ketiga adalah kabar terbaru yang kalau kita lihat di sini tampilannya kami menempatkan icon yang sesuai dengan konteksnya. Misalnya donasi selesai ada tanda checklist, penyaluran dana ada gambar dompet. Kemudian tombol donasi lagi yang dibuat fix, jadi ketika kita scroll dia akan tetap fix di bagian bawah. Dan yang bagian terakhir adalah tombol bagikan. Di sini kita bisa membagikan mengenai kampanye atau donasi tersebut. Di sini ada opsinya Facebook dan WhatsApp. Next, untuk menguji hasil prototipe desain yang telah kami buat, skenario sama dengan yang saya demokan pada prototipe tadi, yaitu kami melakukan user testing dengan kriteria sebagai berikut. Untuk gender pria atau wanita, usia 20-40 tahun, dan profesi tidak spesifik. Untuk responden kami hanya ada satu karena mengalami keterbatasan waktu. Setelah semua flow selesai, kami menanyakan dalam bentuk SAQ atau single use question untuk menentukan user metriknya. Kami menanyakan dari keseluruhan task yang telah dilalui, dari skala 1 sampai 7, seberapa mudah Anda menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian selanjutnya, hasilnya adalah sebagai berikut. Skor yang diberikan adalah 6, karena menurut user, alurnya sudah enak dan jelas. Namun ada concern warna pada tombol tab bar yang kurang kontras atau kurang kelihatan. Untuk kesimpulannya, di sini ada 3 kesimpulan. Yang pertama adalah flow donasi sudah cukup jelas. Yang kedua adalah menambahkan video dan gambar ke dalam kampanye dapat membuat donatur lebih terhubung secara emosional dan meningkatkan retensi untuk berdonasi kembali. Dan yang terakhir adalah menambah lebih banyak opsi untuk membagikan kampanye merupakan salah satu faktor yang dapat mengundang banyak donatur. Sekian, terima kasih.